Pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, peristiwa yang tragis meninggalnya cucu Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia dan yaitu Husain radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah SAW mengatakan tentang Husain dan Hasan, ya, huma sayyida syababi ahlil jannah, bahwasanya mereka berdua ini adalah pemimpin para pemuda di surga, ya. Dan ini menunjukkan kemuliaan Al-Husain, namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram di Karbala, ya, oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Husain terbunuh radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya ada sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal dengan Syiah atau Rafidhah, yang mereka merayakan 10 Muharram dengan cara yang lain, yaitu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah, ya. Kalau ditanya kenapa kami merayakan kematian siapa? Al-Husain. Bagaimana yang dirasakan oleh Husain dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan, maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum karena mereka mengatakan Husain meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil, sudah diajarin demikian, sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak agar darah kemudian dilumur-lumurkan, ya. Ini itu mereka lakukan. Inilah kebiasaan orang-orang Syiah, dan ini adalah kebiasaan yang salah, dan ini tradisi yang ngawur, tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah. Bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut, ya, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar, ya. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Hal itu menunjukkan protesan terhadap takdir Allah. Makanya di antara dosa besar adalah niyahah, meratapi mayat. Nabi mengatakan an-naiha illam tatub, sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat maka akan dipakaikan pakaian dari neraka jahanam. Kenapa? Tatkala dia meratap kepada mayat seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa besar. Dosa besar. Kita terkena musibah, sabar. Al-Husain tatkala radhiyallahu anhu meninggal dunia, semuanya sedih. Kita semua sedih, kaum muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tatkala kita bersedih kemudian kita merayakan dengan cara-cara demikian. Jadi pertama, ini tradisi menyelisih sunnah, sunnah harusnya puasa. Yang kedua juga menyelisih sunnah, sunnah harusnya bersabar, bukan malah melukai apa? Diri. Yang ketiga kita katakan kepada mereka bahwasanya ada orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain yang juga meninggal dengan tragis, yang itu tidak pernah merayakannya. Contoh, kakaknya Al-Hasan meninggal diracun. Waktu ditanya siapa yang meracuni Anda, dia tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau kasih tahu, bersabar dengan dia tidak ingin orang membalas apa yang dialami olehnya. Dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya. Sehingga dia diracun dan meninggal dunia, ya. Apakah kita merayakan hari kematian Hasan dengan ambil racun sedikit kita makan? Tentunya enggak. Biar tahu bagaimana rasanya racun. Ada yang lebih hebat daripada itu, Ali bin Abi Thalib, bapak mereka berdua, yang lebih afdal daripada Hasan bin Husain dengan ijma' ulama. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi SAW, rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Seorang lelaki yaitu Ali bin Abi Thalib yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Predikat yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan keberaniannya. Kemudian dia meninggal gimana? Ditikam kepalanya oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim, ya. Baik, apakah kita merayakan hari kematian Ali juga dengan menikam-nikam kepala? Tentunya tidak, ya. Yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dikepung oleh orang-orang pemberontak kemudian masuk ke rumahnya sementara dibaca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca. Juga meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid, ya. Yang lebih hebat daripada Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian tatkala sedang salat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, sedang salat meninggal di mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang salat jadi imam, ditikam. Apakah kemudian kita nusuk-nusuk perut kita tatkala merayakan hari kematian Umar? Lebih hebat daripada itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah SAW dikasih racun tatkala perang Khaybar tahun 7 Hijriah? Ada seorang wanita Yahudi kasih hadiah kepada Nabi makanan. Nabi makan ternyata ada racunnya. Sahabat sempat makan. Akhirnya sahabat yang makan langsung meninggal seketika itu. Nabi sempat merasakan sedikit, tahu-tahu daging yang dikasih racun tersebut berbicara, "Inni masmumah, sungguhnya aku beracun." Akhirnya Nabi lepas, tapi sudah terlanjur. Dan racun tersebut terus menggerogoti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi terkadang merasakan sakitnya sampai puncaknya Nabi mengatakan uratku sudah putus tatkala Nabi akan meninggal dunia. Kata para ulama, Allah ingin menjadikan Nabi merasakan pahala mati syahid dengan cara Allah mentakdirkan Nabi dikasih racun, dan racun tersebut menggerogoti Nabi sampai sekitar 4 tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan ini adalah puncak kesedihan kaum muslimin. Namun kita tidak pernah merayakan hari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikhususkan Al-Husain? Kenapa dikhususkan apa? Al-Husain. Sementara yang lebih hebat daripada Al-Husain masih lebih banyak. Maka cara mereka merayakan 10 Muharram dengan melukai diri mereka adalah cara yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Ya, tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabi'in, ya, dengan cara demikian. Kemudian yang kontradiksi dengan Syiah adalah Nawasib. Nawasib adalah golongan orang tidak suka dengan Ahlul Bait, benci dengan Ahlul Bait. Mereka benci Ahlul Bait, maka mereka gembira dengan kematiannya Al-Husain. Mereka terbalik, gembira dengan kematian siapa? Al-Husain. Mereka tidak suka Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan dengan kesenangan. Mereka buat kue, buat makanan, bagi-bagi rezeki sedekah pada hari tersebut, dan datang hadis-hadis tapi hadisnya dhaif semuanya. Dan mereka berseberangan dengan orang-orang Syiah. Berseberangan dengan orang Syiah. Dan ini juga adalah kesalahan dalam mengagungkan bulan Muharram. Ya, kita tidak begini dan tidak begitu. Tidak metode cara Syiah dengan melukai diri, dan juga tidak dengan metode orang-orang Nawasib dengan bergembira pada hari-hari 10 Muharram dengan melakukan sedekah khusus dan yang lainnya. Tapi kita dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berpuasa pada hari tersebut.